Jelang hadapi Inter, Juventus alami krisis lini pertahanan. Juventus harus menghadapi masalah besar di lini pertahanan setelah bek mereka, Pierre Kalulu, dipastikan absen setidaknya selama 3 pekan akibat cedera paha. Pemain asal Prancis itu akan melewatkan laga penting melawan Inter serta babak playoff Liga Champions, meninggalkan Thiago Motta dengan opsi terbatas di lini belakang. Kalulu mengalami cedera saat laga Liga Champions melawan Benfica pada Rabu lalu. Ia terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal, dan setelah menjalani pemeriksaan medis pada Kamis, ditemukan adanya cedera paha yang membuatnya harus menepi selama beberapa minggu. Juventus mengonfirmasi bahwa Kalulu akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dalam 10 hari ke depan untuk menentukan perkiraan waktu pemulihannya. Namun, menurut laporan dari Sky Sport Italia dan beberapa media Italia lainnya, sang bek kemungkinan baru bisa kembali bermain setelah 3 pekan. Absennya Kalulu membuat Juventus mengalami krisis di lini belakang, terutama untuk menghadapi laga besar melawan Inter dan pertandingan penting di Liga Champions. Saat ini, Thiago Motta hanya memiliki Federico Gatti dan rekrutan baru Renato Veiga sebagai opsi utama di jantung pertahanan. Nikola Zalewski mendorong kepindahannya ke Inter, hari ini menjadi penentu masa depannya. Inter semakin dekat untuk mengamankan jasa Nikola Zalewski dari AS Roma. Menurut laporan Gianluca Di Marzio pada laporannya di Sky Sport Italia, kesepakatan antara kedua klub saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Pemain sayap asal Polandia itu akan terlebih dahulu memperpanjang kontraknya dengan AS Roma sebelum bergabung dengan Nerazzurri. Zalewski akan menjadi tambahan baru bagi pelatih Simone Inzaghi setelah kepergian Tajon Buchanan. Pemain asal Kanada tersebut telah resmi bergabung dengan Villarreal di bawah asuhan Marcelino. Saat ini, Roma dan Inter masih mendiskusikan detail terkait opsi pembelian dan mekanisme pembayaran dalam kesepakatan peminjaman Zalewski. Sebelumnya, Cristiano Biraghi juga sempat masuk dalam daftar kandidat Inter untuk menggantikan Buchanan. Bek kiri Fiorentina itu berpeluang kembali ke San Siro setelah sempat membela Inter pada musim 2019 hingga 2020 di era Antonio Conte. Alumnus Primavera Nerazzurri dalam posisi siaga, jika situasi terburuk gagal mendatangkan Zalewski, maka Biraghi akan langsung didatangkan dari Fiorentina, dan jika Zalewski datang ke Inter, maka Biraghi menjadi bagian dari Hellas Verona. Kabar terakhir, Inter sudah miliki kesepakatan dengan Zalewski terkait kontrak, hanya detail terakhir dengan AS Roma yang perlu diselesaikan, sebagaimana si pemain juga harus memperpanjang kontraknya dahulu sebelum pindah ke sisi lain kota Italia. Segera tinggalkan AC Milan, Alvaro Morata menuju Galatasaray. Belum ada semusim bermain untuk AC Milan, Alvaro Morata akan cabut meninggalkan San Siro. Striker asal Spanyol dilaporkan bakal bergabung ke Galatasaray Januari ini. Setelah menjuarai Piala Eropa 2024 musim panas kemarin, AC Milan mendatangkan Alvaro Morata dari Atletico Madrid dengan bandrol sebesar 13 juta euro, 219 miliar rupiah. Sayangnya performa striker 32 tahun itu jauh di bawah standar. Dari 16 laga Serie A yang sudah dimainkannya, Morata tercatat cuma bisa membobol gawang lawan sebanyak 5 kali. Kejutan pun lantas terjadi di bursa transfer Januari ini. Meski dikontrak selama 4 tahun hingga 2028, Morata kini diambang pintu keluar Stadion San Siro. Jurnalis kondang Italia yang juga pakar transfer pemain yaitu Fabrizio Romano, melaporkan jika Morata akan bergabung ke raksasa Liga Turki yakni Galatasaray. Galatasaray disebut akan meminjam Morata selama 6 bulan hingga 30 Juni 2025, dan diberi opsi permanen begitu masa peminjamannya selesai. Bila Galatasaray ingin mempermanenkan status Morata, Milan mematok harga sebesar 16 juta euro, 270 miliar rupiah, untuk mantan striker Juventus tersebut. Rossoneri tentu berharap proses kepindahan Morata bisa segera terrealisasi. Sebab dalam beberapa hari terakhir, tim asuhan Sergio Conceição disebut tertarik kepada striker milik Feyenoord yakni Santiago Gimenez. Kepergian Morata akan memberi keleluasaan bagi Gimenez untuk mengisi posisi ujung tombak utama Il Diavolo Rosso. Terhindar dari babak playoff, Simone Inzaghi mengaku sangat puas. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mengaku sangat puas dengan penampilan anak asuhnya di fase Liga
Dia mengucapkan selamat pada para pemainnya. Inter Milan jadi satu-satunya tim Serie A yang tampil mendominasi di Liga Champions. Anak asuh Simone Inzaghi tersebut hanya butuh 1 poin untuk mengamankan satu posisi di 8 besar dan akses langsung ke babak 16 besar. Namun mereka tetap tampil superior, hingga akhirnya mampu mengalahkan AS Monaco 3-0 di San Siro lewat hat-trick Lautaro Martinez. Dalam laga tersebut, Monaco harus bermain dengan 10 orang setelah kartu merah Christian Mawisa. Dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan, Inzaghi mengaku sangat puas dengan penampilan anak asuhnya. Ini merupakan hasil yang luar biasa, terlebih dengan beberapa catatan positif timnya di sepanjang fase liga. Saya sangat puas dan mengucapkan selamat kepada para pemain, karena perjalanan kami selama 8 pertandingan ini sangat luar biasa. Kami mencatatkan 7 clean sheet, kami hanya finish di luar 3 besar karena selisih gol. Ujar Inzaghi. Kami punya konsistensi ini dan Anda hanya perlu melihat nama-nama beberapa tim yang gagal masuk 8 besar, jadi kami perlu merayakan pencapaian ini. Para pemain memiliki pendekatan yang tepat, karena kami tahu Monaco memiliki pemain-pemain yang melakukan serangan balik yang berbahaya, jadi kami harus sangat terorganisir. Bahkan kekalahan mungkin membuat kami lolos, tetapi kami mencoba untuk tidak membuat perhitungan apapun dan hanya mengejar kemenangan. Demi Theo Hernandez, Como ajukan tawaran fantastis. Klub Serie A, Como, dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 40 juta pounds kepada AC Milan dalam upaya mereka untuk merekrut Theo Hernandez. Como, klub Serie A yang kini dimiliki oleh pengusaha kaya raya asal Indonesia, terus menunjukkan ambisinya di panggung sepak bola Italia. Setelah aktif di bursa transfer musim panas 2024, mereka berhasil menduduki posisi tengah klasemen dengan mengumpulkan 22 poin dan berada di peringkat 13 Liga Italia. Meski demikian, manajemen Como tampaknya tidak puas dan berencana meningkatkan performa tim dengan merekrut pemain-pemain baru pada bursa transfer musim dingin 2025. Salah satu area yang menjadi fokus Como adalah lini pertahanan, khususnya posisi bek kiri. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Como dikabarkan mengincar Theo Hernandez, salah satu bek terbaik di Serie A saat ini. Bahkan, klub tersebut disebut telah mengajukan tawaran resmi senilai 40 juta pounds, sekitar 809 miliar rupiah, kepada AC Milan untuk memboyong sang pemain. Namun, upaya tersebut berakhir sia-sia karena Milan menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Penolakan Milan ini terjadi di tengah ketegangan yang dilaporkan meningkat antara Hernandez dan petinggi klub. Meski demikian, Como tampaknya tidak menyerah dan terus mencari opsi lain untuk memperkuat skuadnya. Sejauh ini, Como telah berhasil mendatangkan 6 pemain baru pada Januari 2025, termasuk nama-nama besar seperti Dele Alli, yang didatangkan secara gratis setelah lama tak terikat klub, dan Alex Valle, bek kiri muda yang dipinjam dari Barcelona.